spanduk-spanduk di Jakarta sekarang sudah ada nih. Spanduk-spanduk berisi Pak Jumbo dengan salam capres. Gimana Pak Jumbo? Apakah memang sudah putus gitu kan di teman-teman KSPS ini memilih salam capres yang akan bertanding di 2024? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi sekarang saya udah plong gitu ya, udah plong karena begini, karena sebelum saya ini kebetulan ya kalau secara intelektual, secara background ya dari awal saya kan mendukung Anies, tapi saya tertib nggak pernah menyampaikan ini ke depan publik. Sebelum saya tahu kenapa saya jadi ketua umum organisasi raksasa di organisasi yang saya pimpin. Ada 15 federasi dengan jutaan anggota, ratusan cabang di berbagai kabupaten. Jadi saya nggak boleh, saya harus tertib. Makanya saya tahan, terus pengen banget sih, tapi dan saya gini Pak. Gengnya Anies itu berkelas. Jadi ketika saya datang ke rumah beliau berapa kali dong, minta izin loh. Dia tuh Pak, kalau nanti di foto boleh nggak? Wah, luar biasa. Dianggap. Jadi dia tahu. Saya mungkin masih kurang asik kalau di foto, tapi nggak apa-apa lah kalau foto ini mah keluarga apa namanya relax itu tak apa. Tapi minta izin. Kan dia tahu kita kebongkar. Akhirnya kami sampailah pada Rakernas diperluas. Sekedar tahu nih ya, Rakernas diperluas ini akhirnya lebih besar dari peserta kongres. Kalau peserta kongres itu DPP Konfederasi Pak Ali Jogo, kemudian DPD Konfederasi Provinsi dan DPC Konfederasi di Kabupaten Kota plus pengurus pusat federasi. Nah, kalau diperluas ini bukan hanya pengurus pusat federasi yang undang, pengurus daerah yang undang juga. Jadi lebih banyak. Jadi makanya meriah kan, jadi ada 600-an orang kumpul di situ dan itu pimpinan semua. Dan alhamdulillah memang bulat lah bisa dikatakan dukung. Waktu udah ada wapresnya, wapresnya Pak Muhaimin. Jadi dukung bulat dalam rekomendasi dukung secara official, secara resmi mendukung Anies dan Muhammad Iskandar sebagai capres cawapres. Amin. Nah itu saya bebas sekarang. Kalau bahkan udah boleh ya sekarang. Saya Jumur Hidayat. Maka saya meminta kepada kaum buruh Indonesia jangan main-main dengan pilihan capres-capres. Pilih Anies Rashid Baswedan. Hidup buruh. Belum ya, kedua pasti punya alasan kenapa ke Anies dan Muhaimin. Yang pertama ya, kita perlu presiden yang punya narasi, punya akal pikiran yang sehat, yang bisa diajak berdiskusi. Jadi scientific based policy atau kebijakan yang berbasis pengetahuan itu penting buat bangsa sebesar ini. Kalau pemimpin nggak bisa diajak diskusi secara saintifik, bubar. Dan alhamdulillah saya percaya Pak Anies sangat serius berilmu, mencari ilmu, sangat serius juga memikirkan bagaimana membangun bangsa ini. Nah, dengan begitu dia pasti nggak akan melahirkan urusan-urusan yang aneh-aneh gitu loh. Yang dia ngerti sejarah berdirinya bangsa ini, ngerti bahkan dia punya garis keturunan. Jadi ngerti kenapa Indonesia berjuang, kenapa ada pengkhianat, kenapa ada ini, dia ngerti tuh. Ngerti sampai kita. Nah, kan enak kalau orang bisa ngerti seperti itu. Nah, kalau yang lain kan banyak nggak ngerti, nggak jelas atau pura-pura ngerti tapi nggak ngerti juga ini. Ada gimana kacau lah itu. Jadi kita, dia serius tentang itu. Jadi gini, bangsa ini sedang menghadapi hal-hal yang sangat serius. Demi masa depan kita, soal ketenagakerjaan, soal hutang, soal hubungan antar negara,
akan menjadi bangsa kuliah atau tidak, ini sangat serius. Mindset sedikit kita akan ke sana. Karena itu kita perlu orang-orang serius yang mau bekerja untuk bangsa ini. Dan saya melihat itu pada Anies, yang lain cengengesan. Ya, aku sebelumnya cengengesan, nggak bisa Pak, ngurus negara ini cengengesan. Yang nggak punya narasi. Saya jujur aja deh, capek saya. Kita nih demo-demo apa sih? Karena nggak mau diajak berdebat kan? Diajak debat kabur Pak. Ini kacau di negara ini. Pengambil keputusan kabur kalau ketemu dengan kita. Coba bayar Pak Dek. Bawain spanduk. Iya. Akhirnya kalau kita deketin ajak diskusi kabur terus. Jadi hotel ini kan kita datengin kabur. Ini kalau waktu omnibus law mau dibikin gitu. Nah, jadi menurut saya ini memang udah selesai lah era itu. Dan mudah-mudahan, nah, kalau Muhaimin, saya alhamdulillah lebih pro lagi ketika Pak Muhaimin sebagai wapres. Kenapa? Saya kan 5 tahun sama beliau. Ya. Pak Muhaimin sebagai Menaker, saya sebagai kepala BNP 2 TKI. Jadi partneran gitu. Nah, saya tahu persis yang meratifikasi konvensi ILO tentang perlindungan buruh migran itu adalah Pak Muhaimin. Yang 20 tahun nggak pernah ratifikasi sama menteri-menteri yang lain. Ya kita bicara Pak Muhaimin apa semua, akhirnya setuju kita ratifikasi. Saya kasih ke DPR jadi undang-undang perlindungan buruh migran yang hasil konvensi ILO itu jamin Pak Muhaimin. Kedua, ingat nggak Pak De Joko? Apa namanya? Di undang-undang itu ada 5 jenis outsourcing. Tapi itu dalam penjelasan. Di peraturan dijadikan undang-undang atau peraturan undang-undang kata menteri jangan Pak Muhaimin. Tidak kan? Karena betul kan? Jadi waktu itu outsourcing, ini kan penjelasan bisa ditafsirkan bagian tidak bagian dari undang-undang. Akhirnya kita dialog dengan Pak Muhaimin, jadilah peraturan menteri tentang yang tidak boleh atau yang boleh outsourcing hanya ini. Itu zaman Pak Muhaimin. Apa? LKS kan ditanya. Oh iya, saya tahu. Saya tahu. Tapi siapa kalau karena sedeng Pak, yang makan gila ya, nggak mau. Banyak sekarang gitu kan, gitu loh. Jadi Pak Muhaimin orang baik. Nah yang kedua, mungkin saya ada bias sedikit. Saya ini aktivis. Seumur saya jadi aktivis lah. Di ITB ngelawan, lalu masuk penjara apa kayak gitulah gara-gara ngelawan soal. Nah Anies dan Muhaimin itu kira-kira sama seumur sama saya. Kerjaan juga ngelawan Orde Baru. Nah, jadi ada nyambung. Kalau akhirnya kemana-mana gitu. Jadi saya tahu mental aktivis bukan mental pengusaha. Anies nggak punya jejak menjadi pengusaha. Caimin nggak punya jejak menjadi pengusaha. Saya bukan ngejelekin pengusaha, demi Allah saya enggak. Ya Allah saya juga punya usaha. Tapi orang pada umumnya kalau jadi pengusaha itu hanya berpikir what's for me. Berapa saya dapat untung dari permainan ini? Itu kalau pengusaha berpikir. Nah terbukti begitu orang jadi pengusaha, jadi ini, waduh itu kejadian kita nggak tahu lah ada menteri yang seperti itu kan sekarang kan lihat kan, ini ada GoTo lah 6,7 triliun, adiknya menteri, sinting ini, PCR 3 triliun, Luhut dan siapa, Erick Thohir berbisnis lewat perusahaan-perusahaan itu, ini sinting nih bos. Kebijakan apa permainan seperti ini? 23 triliun nilai kapitalisasi keseluruhannya. Saya nggak tahu dapat berapa perusahaannya. Dan kalau dia berkhidmat untuk rakyat, sederhana kok. Panggil Kimia Farma. Kimia Farma umur kamu lebih dari 200 tahun. Ya, kamu punya 43.000 cabang di seluruh Indonesia. Outlet. Selama 200 tahun kamu berhubungan dengan atasnya supply chain-nya dalam 200 tahun seluruh dunia dia pasti punya kontak. Adakan PCR sesuai dengan harga dasar naikin 10-20%. Kerjakan itu ya. Pasti 1000% bisa dia Pak. Ini ada perusahaan baru, ya kan? Kemudian dia boleh berbisnis, dibenarkan harganya yang harga 100.000 jadi 2,5 juta. Sinting Pak, orang mau mati Pak. Orang mau mati gara-gara COVID pasti digituin juga. Jaga. Jadi udahlah.
Satpam Jaya dan itu saya masih sakit hati sekali. Ada perusahaan yang masuk di situ. Oh, cuma sedikit, pada momennya sedikit juga nggak boleh. Jadi buat saya ini kelakuan kalau orang pernah punya perusahaan. Pak Jumur, ya terkait dengan hasil rakernas KSPI kemarin yang kemudian memilih Pak Anies. Bagaimana kira-kira pandangan terkait dengan Omnibus Law, kebijakan upah, kebijakan jaminan sosial? Kenapa Anies? Kenapa enggak Pak Ganjar atau Pak Prabowo? Ya, inilah Pak Anies belum berkuasa aja udah berani mengambil jalan yang tidak memakai undang-undang Omnibus Law tersisa melalui PP 36 soal pengupahan. Kalau mau menghitung pengupahan Jakarta tahun 2022 naiknya cuma 0,8%. Tapi kemudian dia ada undang-undang Omnibus Law. Tapi kalau dia nggak adil, kira-kira gitu lah. Logiknya tuh gitu. Nggak adil selama 10 tahun terakhir, kira-kira gitu orang Pak Anies. Karena dia lebih pintar. 10 tahun terakhir kenaikan gaji di DKI 7-8% bisa, kecuali pas COVID ya. Nah, sekarang cobalah dihitung-hitung, akhirnya pakai undang-undang yang lain. Kebetulan itu bukan bermasalah, MK menyatakan syarat. Dia pakai undang-undang yang lain. Kamu angka 5,1%. Itu kan keberanian ketika seluruh gubernur manut saja sama itu pilihannya Anies. Kenapa enggak Pak Ganjar atau Pak Prabowo? Saya nggak mau komentar itu, Pak. Biar aja mereka bermimpi dengan bermimpi alamnya. Ya, pokoknya nanti bisa pastikan sendiri. Data aja lah, data pengupahan di sana berapa, pengupahan di Jakarta berapa. Jadi buat saya kaum buruh Indonesia tuh punya harapan besar dan statementnya jelas. Dia harus ditinjau, direvisi dalam undang-undang Omnibus Law, apalagi itu undang-undang kesehatan. Beberapa Pak Anies kan bilang itu karena dia menghargai ini, dan terakhir ini di era luar biasa, di zaman di hari yang dimana manusia unggul dan utama melahirkan, dia dilahirkan. Ini ketika beliau mau wafat, itu dua hal yang diisikan pada lebih betul. Titiplah dua perkara. Yang pertama adalah sholatmu. Yang kedua, peliharalah orang-orang miskin di sekitar, orang-orang lemah di sekitar. Nah, buruh di Indonesia sekarang ini sedang lemah. Maka mari kita bela agar kita mengikuti apa yang diharapkan oleh Rasulullah. Amin. Amin. Hidup buruh! Hidup buruh! Bersama Amin, Anies Mohaimin. Amin. Kita bisa. Terima kasih. Terus buat Pak Jumur. Kita balik ke Bang Indra, Desa. Bang Indra, kayaknya ini nyetel nih.